Ini menjadi penting menurutku ya, kategorisasi teman supaya kita tahu di sini siapa diri kita sehingga tidak ada muncul lawan dan kawan. Ketika kita memetakan ini tidak akan muncul lawan dan kawan. Maka teman susah senang, teman media sosial, sharing pengetahuan, project, teman sebatas kenal. Kalau ada perlunya dan kalau diperlukan, teman komunitas atau kelompok, atau teman hahihi, atau teman bukan teman, teman bukan musuh, tapi musuh juga teman, teman tapi bukan teman, diuntungkan sifatnya. Ini sebelah pihak sebetulnya, tidak ada simbiosis mutualisme. Nah, ini teman juga, teman arisan atau teman geng, komplotan gitu kan juga. Nah, ini kenapa ini menjadi penting menurutku untuk mengevakuasi ini sih sebetulnya, sehingga tidak ada pertanyaan kawan dan lawan. Ketika sudah memapping bagian-bagian nama, tinggal kasih 1, 2, 3, 4. Bisa aja di kontakmu ada 100 kontak, kamu pisahkan kontaknya di bagian poin ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11 kategorisasi yang menurutku mungkin juga bisa dipetakan sehingga kita tahu gitu dari kontak-kontak yang ada gitu. Lebih kepada mengenali tubuh kita kayak apa gitu lah. Misalnya nih, aku melihatnya susah senang gitu kan. Teman susah senang itu agak sedikit gitu menurutku, tipis gitu. Sampai umur 60 tahun berteman bisa cuma 1 orang. Saya pernah bertanya sama Afrizal Mauna gitu. Pertanyaannya sederhana. Mas, kira-kira siapa dalam teman hidupmu? Cuma Budi Otong yang sifatnya panjang. Ini panjang bertahan lama gitu. Susah dan senang gitu. Bahkan Mas Budi Otong itu juga ketika Mas Af bilang kalau butuh apa-apa berhubungan dengan material, tolong kabari saya ya. Tapi Mas Af sampai detik ini nggak pernah berusaha itu. Nah, dia akan hadir susah dan senang gitu. Kebahagiaan, terkadang ngirim foto tentang kebahagiaan dan lain-lain. Begitu sebaliknya. Nah, ini yang menurutku agak cukup rumit gitu, cukup sulit. Teman media sosial, teman yang ngablok, teman yang membohongi, bisa jadi ketawa di hahaha tapi cemberut di belakang sosial media. Nah, ini sifatnya memang pilihannya, apakah teman sosial media ini adalah orang yang hanya kenal saja, atau memang posisinya semuanya kenal, atau memang tidak ada yang kenal, ada yang tidak kenal. Bisa juga teman ini akan beriringan dengan teman sebatas kenal. Teman sebatas kenal, aku melihat bahwa dia hadir cuma misalnya teman-teman kampus tuh, dia tidak pernah akan hadir susah dan senang. Sifatnya cuma kalau solidaritas itu cuma karena memang dia terkongkong sama basis ruangnya gitu. Basis ruang sama dengan teman kelompok gitu. Jadi basis ruang yang membuat dia solid karena diciptakan oleh ruang. Misalnya, siapa teman kampusmu yang sampai detik ini masih berhubungan? Kan juga tidak ada yang susah dan senang gitu misalnya. Dia hanya lewat begitu saja, SMA dan lain-lain. Dia karena belum mengkategorisasikan sehingga dia teman-teman sebatas teman hidup sejati. Nanti juga bubar. Teman bullshit gitu maksudku. Nah, kita nggak pernah menyadari itu bahwa
Kenapa ini penting adalah, menurut saya adalah kita kelak, kita ketika kita ditipu kawan, ditikung teman, atau dihabisi teman, dikhianati teman, jadi kita tidak tahu. Jadi kita bisa tahu. Nah, aku bisa memetakan ini karena aku punya nasib yang ini gitu. Dikhianati teman gitu, kemudian karena kita belum memetakan ini gitu. Bisa seperti itu misalnya. Kalau misal teman sharing pengetahuan, menurutku sharing pengetahuan, teman yang memberikan pengetahuan gitu, teman yang memberikan pengetahuan. Contohnya di sini Afrizal, menurutku, bagiku teman berpengetahuan. Aku mendapatkan pengetahuan dari beliau gitu. Nah, ini juga bisa kategori. Ada satu kategori lagi adalah teman sejarah. Teman sejarah ini aku bisa juga 12 poin ke-12. Sejarah luka, sejarah perang, sejarah hianat, sejarah bobrok, sejarah temen gembel, temen pernah juga curhat macam-macam. Ya, teman sejarah. Yang bagian dari sejarah yang tidak ada lagi. Tidak ada lagi gitu. Bisa jadi ini sekali doang teman sejarah, ketika sejarah hidup, ketika ada pertikaian, ada permusuhan. Teman dulunya musuh. Teman musuh yang dulunya teman gitu. Musuh yang dulunya teman. Nah, ini bisa jadi kategori ini. Dia tercipta tapi ini teman sejarah ini sebetulnya 11 poin ini ada. Ayo. Ya kan? 11 poin teman komplotan, arisan, itu ada di teman sejarah ini. Nah, ini uniknya teman sejarah. Teman sejarah dia pasti ada ikatan masa lalu yang kuat. Meskipun 6 tahun, 8 tahun, 3 tahun, 9 tahun, tapi bubar. Tapi dia potensi potensi diuntungkan, potensi komunitas, kalau ada perlunya, ada semuanya di teman sejarah. Nah, gitu loh, teman sejarah gitu. Aku melihatnya begitu. Aku tahu sih. Nah, apa ya? Ya itu karena memang misalnya teman sebatas kenal, ya tadi tuh teman-teman kampus, teman sebatas golongan di kewargaan dan lain-lain, itu hanya sebatas kenal. Teman kalau ada perlunya dan kalau diperlukan, ini juga kenal, tapi dia akan datang ketika dia hadir gitu, ketika dia perlu gitu, ketika dia perlu datang, ketika dia ini tidak datang. Nah itu maksudku. Nah, teman komunitas, ya teman-teman kelompok solidaritas itu yang aku bilang tadi. Menurutku solidaritas karena kelompok, tapi dia tidak bisa ngomongin soal susah senang gitu, privat, soal seks, gak mungkin teman kelompok semuanya teman-teman kelompok. Tapi bisa muncul dari kelompok ini teman susah senang, bisa muncul gitu menurutku itu sih. Bisa muncul itu, ada 1 orang 2 orang gitu. Nah itu menurutku juga. Nah, teman hakiki menurutku itu juga teman yang cukup menarik, bahkan ini bisa menjadi teman susah senang sebetulnya. Potensi banget gitu. Karena dia tidak punya berkumpul itu, tidak pernah motif. Tidak pernah ada, gue berkumpul ya cuma sekedar hakiki. Tidak ada alasan nanti gue akan dibantu, akan membantu. Enggak, memang tempat nongkrong ngopi. Aku punya teman gitu. Namanya Dani, Muammar Handani gitu. Nah itu sebatas teman, sebatas tahu aja gitu.
Dia tidak punya pretensi gitu. Tapi ketika memang nggak punya duit, Mas, nggak punya duit nggak? Nggak ada. Ya biasa aja gitu, standar gitu modelnya. Nah, teman arisan ini, iya ini sifatnya sama dengan teman kelompok dan nongkrong. Arisan kalau di laki itu jarang, tapi di perempuan sering ada. Tapi di kita teman ngegeng, geng kopi, teman geng motor, biker, teman-teman ngumpul sesuai hobi. Tapi ini bisa jadi ada susah senang, bisa memunculkan susah senang sih kalau aku melihat. Bisa memunculkan itu gitu. Aku melihatnya seperti ini. Satu lagi yang teman yang menurut gue cukup serem bagiku ini. Dibilang teman bukan teman. Dibilang musuh tapi teman. Diuntungkan sih gitu. Misalnya si teman ini biasanya lebih kepada hubungan gender, cowok dan cewek, atau sebelah pihak gitu, yang satu mencintai, yang satu dicintai. Simbiosis mutualismenya kosong, nihil. Gak ada ini muatan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Misalnya lo memberi ini, lo ngasih sekian tapi dapat ngentot, misalnya dapat netek apa-apa, enggak ada ini gitu. Karena memang tidak ada simbiosis mutualismenya, tidak saling menguntungkan, memang diuntungkan sebelah pihak gitu. Nah ini cukup rumit gitu. Simbiosis mutualisme itu ada di mana? Misalnya semuanya punya sifat simbiosis mutualisme. Project jelas simbiosis mutualismenya kuat. Teman media sosial itu juga tidak punya simbiosis mutualisme. Ini ibarat teman simbiosis mutualismenya tidak ada gitu. Dia ibarat hadir, tapi kalau ini dunia maya, dunia virtual, goib, tapi ini nyata tapi goib gitu. Tidak ada simbiosis mutualismenya. Di ini apa yang diuntungkan dari teman sosial media? Tidak ada dong simbiosis yang saling menguntungkan. Gak mungkin gitu. Nah ini juga hadir, tapi ini hadir itu diuntungkan. Tapi persoalannya kalau teman sosial tidak ada diuntungkan dan tidak ada menguntungkan. Menguntungkan siapa? Diuntungkan siapa? Diuntungkan. Ini tidak ada, Mas. Menurutku kalau ini ada diuntungkan dan sebelah pihak gitu, diuntungkan dan menguntungkan. Ini cukup bahaya gitu ya. Biasanya memang gender sih gitu, atau memang rata-rata ini spesifikasi hubungan cinta dan mencinta gitu, cinta bertepuk sebelah tangan gitu, kemudian terjadi asas menguntungkan dan diuntungkan dan menguntungkan. Nah ini cukup rumit problem-problem ini gitu. Nah menurut saya ini juga penting kita kategorisasikan gitu. Nah kalau ada perlunya hahihi itu sih, sehingga kita tahu gitu apa yang kita mau lakukan gitu di dalam satu ya uraian-uraian ini. Ini sebetulnya kan berdasarkan perjalanan pengalaman gua selama 35 tahun lebih gitu. Itu nah ya ketawa aja loh. Kan memang iya gitu. Nah aku bisa membaca ini sehingga kita bisa tahu sebetulnya poinnya adalah siapa diri kita, tubuh kita siapa ya, mana yang harus dievakuasi, mana yang tidak.
Nah posisi yang di sini seolah-olah kita nggak ngerti apa-apa. Padahal diam-diam kita mengkategorisasikan itu. Bagi orang yang mencoba untuk menguntungkan situasi seolah-olah kita bodoh gitu. Ya enggak lah. Tapi banyak orang yang tidak menyadari itu, bahwa banyak orang yang dimanfaatkan tapi tidak melakukan pemetaan. Iya kan? Tapi aku tidak kan. Aku memang sengaja gitu kan, melihat situasi itu gitu loh. Oh, kita bermain-main dengan analisis saja kita. Justru kita dapat pengetahuan dari sini. Ya kalau misalnya hubungan sebelah pihak, apa yang kita kasih, mau ngasih mobil lah, mau ngasih apalah, ini hanya sebatas kerja komitmen tubuhnya. Nah, ini menurutku penting di dalam satu analisis. Teman bukan teman tapi teman, musuh bukan teman tapi teman, musuh bukan musuh. Nah, kategorisasi ini ketika bisa 11, 12, kategorisasi ini bisa menentukan kadar pengetahuan kita dan kita mau kemana untuk berteman. Tapi akan memunculkan individual. Bahayanya ini karena sudah mengkategorisasikan. Nah, ini di sini aku akan bahayanya di situ, dan terus berpetualang ngono, kayak membawa diri performativitas kita semakin kencang dan tegangan semakin tahu. Nah, biasanya kita punya kepekaan, sensibilitas sensorik tubuh sangat peka, meskipun terlihat tolol sih dan goblok gitu. Memang emosional banget, baper, tapi dalam perasaannya apapun. Ini sih analisisku di dalam satu kajian pendek ini berdasarkan pengalamanku yang aku tidak sengaja. Ini bagian dari cara kerja aku sih. Muter kayak 180 terus. Gitu kira-kira. Gimana tanggapanmu? Ya, mantap gimana? Apa pendapatmu? Coba urai. Kalau dariku pada akhirnya ini menjadi pengetahuan penguraian, Mas. Bagaimana mengurai sesuatu. Kalau misal dari teman, ternyata dari teman itu bisa kita urai. Banyak hal-hal yang muncul dari uraian-uraian itu. Dan mungkin dari hal yang begini nanti pada hal yang lain kita bisa mengurai lagi dengan dengan pengetahuan kita. Bagaimana di hal yang lain kita urai lagi menjadi ternyata dari uraian itu menemukan sesuatu hal lagi yang mungkin jadi pengetahuan juga. Oke lah. Ya begitulah kira-kira hari ini yang bisa saya jabarkan atau asik juga ya papan tulisnya ini. Menarik ya. Tuh. Dan dalam 20 menit lebih nih ya ternyata ya. Wah, aku cocok memang jadi lecture di dalam ruang yang tidak pakai kelas gitu ya. Hah? Cocok nggak? Cocok. Ya sekian lah, nanti mungkin kita sambung di kategorisasi teman.
yang lain.